بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina fid din. Khususan musannif fi hadzal kitab Syekh al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'al al-Haddad wa usul furu'ih. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga bersalawat keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita sudah memasuki tahun 2022 ya. Artinya semakin bertambah jumlah umur kita yang Allah berikan, tapi juga sekaligus berkurang jatah hidup kita. Berkurang, makin pendek karena waktunya udah ditentuin oleh Allah. Maka bagi kita selalulah kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, memperbaiki diri, mana kekurangan-kekurangan kita. Kekurangan-kekurangan di dalam ibadah, di dalam perbuatan kita, dalam ilmu kita. Karena orang yang selalu muhasabah, melihat kepada kekurangannya, insya Allah dia akan semakin berusaha menyempurnakan kekurangan itu. Orang muslim itu hidupnya dari hari ke hari harus meningkat terus. Jadi kalau bikin grafik tuh naik, gitu, nggak datar, ya naik. Ada peningkatan ibadah, ada peningkatan, ya kan? Sedekah ada peningkatan, perbuatan baik ada peningkatan, terutama iman kita kepada Allah. Insya Allah kalau meningkat itu, Nabi bilang orang yang beruntung. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Untung di hadapan Allah, ya. Tapi kalau sama aja, begitu aja, nah itu hitungannya rugi. Man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasirun. Yang sama dengan tahun kemarin perbuatannya, rugi dia. Gimana ruginya? Umurnya rugi, habis waktu. Ya, kayak orang dagang keliling, muter jauh banget.
yang kejual dikit. Ya, ada sih untungnya, tapi waktunya habis buat muter. Gitu. Waktunya habis seharian. Rugi waktu dia. Nah, umur kita juga gitu, rugi waktu. Umur habis, untung sedikit. Ya, umur habis, pahalanya sedikit. Nah, itu jadi rugi hitungannya. Nah, makanya terus kita tingkatkan, kita perbaiki. Minimal nih bacaan-bacaan kita, bacaan Al-Quran kita, terus berniat. Kalau masih susah, minta. Allah kan semuanya serba kita minta. Minta supaya digampangkan lidah kita ngucap huruf biar pas, biar makhrajnya pas, panjang pendeknya pas, ya, hukum-hukum tajwidnya pas. Nah, minta, nanti diberikan kemudahan oleh Allah. Jadi kan bukan semata-mata kemampuan kita. Kalau ngandelin kemampuan, ntar akhirnya putus asa. Ya susah banget, gitu kan. Udah dah, gue mah paling nggak bakalan ada kemajuan gitu. Ya kalau ngandelin kemampuan ya begitu. Tapi kalau ngandelin pertolongan Allah, nah, bukan nggak mungkin. Ya. Dulu ada cerita ulama namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu kitabnya yang biasa kita baca. Ya. Beliau itu kenapa dijulukin Ibnu Hajar? Ibnu Hajar itu artinya anaknya batu. Anaknya batu. Hajar itu batu. Hajar aswad, ya kan? Batu hitam. Karena beliau belajar sama gurunya, kagak dapet, nggak pinter-pinter, putus asa akhirnya. Putus asa, pergi dia, nggak pamitan, kabur. Udahlah, nggak bakalan bisa saya mah. Saya nggak ada yang paham ngaji, gitu kan? Ngucap aja susah. Pergi dia, pergi terus jauh. Zaman itu hutan, ya. Nembus ke hutan-hutan, akhirnya sampai ke sorean, kemalaman. Beristirahatlah beliau dekat sebuah goa. Ndilalah, di goa itu, biasa di goa itu ada air suka netes kan? Tes, gitu kan? Air gunung. Itu air netes itu. Di bawahnya ada batu. Netes ke atas batu itu. Sambil duduk bengong-bengong, dia perhatiin tuh air netes. Batu sampai bolong, gitu. Sampai berlubang tuh batu, mungkin saking lamanya kali ketetesan air. Kan bisa begitu kan? Biasa juga kita lihat begitu, batu pada bolong. Kenapa nih? Tetesan air. Sehingga dipikirin sama dia, ini batu benda sekeras ini. Air benda yang paling lembut. Tapi karena sering terus menerus ketetesan, bolong tuh batu, kalah gitu. Dari situ terinspirasi kepikiran dia, masa iya otak saya lebih keras dari batu gitu. Ini saya aja yang kurang sabar. Batu aja bisa kok bolong dengan air yang lembut. Masa iya otak saya enggak bisa sih nembus ilmu. Sekeras apa sih otak saya gitu. Saking mikir begitu, akhirnya nggak jadi, balik lagi ke gurunya. Dari situ dia niat, dia minta kepada Allah kesungguh-sungguhan, betul-betul dia belajar. Jadi ulama besar tahunnya. Tuh, ya. Jadi ulama besar yang sampai hari ini ratusan tahun sudah. Karangan kitab beliau itu menjadi rujukan di pesantren-pesantren di Indonesia, di luar negeri, di mana sekolah-sekolah, perguruan-perguruan Islam mesti ada tuh. Ya. Nah, itu salah satu bukti bahwa ilmu itu bukan hanya atas kemampuan kita, tapi berdasarkan pertolongan Allah. Ya, kadang kalau kemampuan kita terbatas,
dosa kita banyak. Nah, itu bikin mampet juga tuh. Dosa kita bikin mampet. Ngafal susah banget. Dosa banyak taunya. Imam Syafi'i pernah begitu. Imam Syafi'i itu orang yang paling cerdas kan. Orang kalau masih kecil umur 10 tahun itu udah hafal kitab Al-Muwatta. Gurunya Ibnu Malik itu ngarang kitab Al-Muwatta fikih. Beliau mau belajar kitab Al-Muwatta, datang menghadap gurunya, itu di otak udah hafal. Tinggal keriduan guru nyerahin ijazah istilahnya. Umur 10 tahun, 7 tahun udah hafal Quran. Saking cerdasnya. Itu masih ngadu ke gurunya. Satu saat beliau ngadep ke gurunya. Ceritalah tentang susah dia ngapal. Susah dia dapat ilmu. Sehingga beliau sampaikan itu dalam syair. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Aku ngadu kepada guruku karena susah aku menghafal, susah dapat ilmu. Udah sepinter itu masih ngadu, ilmu susah masuknya. Terus gurunya bilang fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Beliau memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nuran, karena sesungguhnya ilmu itu adalah nur, cahayanya Allah. Wa nurullah la yuhdalil asi. Sedangkan cahaya Allah itu tidak akan masuk kepada orang yang berbuat maksiat. Sebegitu pinternya, cerdasnya, alimnya, solehnya, tetap ada dosa yang menghambat ilmu untuk masuk ke dalam otaknya. Apalagi kita, ya, dibanding ulama besar sekelas Imam Syafi'i, ya, mungkin bukan hanya ilmu, ya dosa sih kita menang, ya dosa menang kita. Nah, tapi urusan ibadah, urusan ilmu jauh. Makanya tetap minta aja. Minta supaya betul-betul kita mampu menyerap ilmu-ilmu yang diberikan para ulama. Dan juga bukan hanya menyerap, tapi menerapkan, memakai ilmu yang udah kita pahami, sehingga ilmu itu manfaat. Ya.